Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk yang menjawab salam. Alhamdulillah ya, hari ini kita bisa bertatap muka. Dan saya harapkan nanti semuanya bisa berinteraksi dengan baik. Sebelum kita mulai pelajarannya, kira-kira siapa di antara kalian yang sudah duha 4 rakaat hari ini? Yuk, tunjuk tangan yang sudah duha 4 rakaat siapa aja ini? Oke, ada Gina sudah. Terus siapa lagi yang sudah? Ada Kintani, ada Safira, Aska, Jihanun udah, kemudian Indra, Kaisya, Kanaya, Zahra, Maisha, kemudian ada lagi siapa? Sekar Ayu sudah. Oke, siapa lagi yang sudah 4 rakaat? Yuk, tunjuk tangan. Oke, yang sudah duha, alhamdulillah ya, semoga rezekinya dilancarkan untuk hari ini. Dan yang belum, nanti setelah pelajaran kita selesai, silakan lakukan duhanya 4 rakaat di rumah masing-masing, gitu ya. Sebentar. Oke, Saya ketemu teman gede kok pasangnya. ya. Oke, hari ini kita akan lanjut pelajarannya. Yang sudah siap belajar siapa? Sudah siap semua untuk belajar? Oke, sudah. Kalau sudah, ini saya punya video. Minggu kemarin saya sudah memutarkan video apa belum ya? Sepertinya belum ya. Oke, kalau belum kita simak videonya bareng-bareng biar kalian lebih tahu, lebih paham lagi materinya. Bisa. Tolong mic-nya dimatikan dulu ya sayang. Soliha. Assalamualaikum, Mas Indra. Oke, ini saya tunjukkan videonya. Ini musik siapa ya? Oke, kalian udah lihat di layar monitor kalian? Udah ada judulnya ini ya? Besaran dan satuan. Sudah lihat? Sudah lihat belum? Nah, oke. Sudah. Baru masuk. Oke, nanti tugas kalian hari ini itu mencatat hal-hal penting yang disampaikan dari video. Jadi sebelum saya putar, lanjut putar videonya, silakan disiapkan buku sama bolpennya ya, biar kalian bisa mencatat hal-hal penting dari video ini. Bisa disiapkan bolpen sama bukunya. Termawan. Saya beri waktu sebelum saya putar atau play video pada pagi hari ini. Silakan disiapkan buku sama bolpennya. Kalau sudah, bilang sudah ya. Biar saya bisa terkonfirmasi dengan kondisi kalian. Oke, baru satu yang sudah, yang lainnya? Amzar. Sudah, Us. Oke, sudah, ada dua. Rio. Yang lain sudah, yang empat. Yuk. Yang lainnya Mas Rio. sudah. Oke, lanjut. Terus Siapa ya? sudah semuanya? Hafiz tadi udah ya. Pradipa. Sudah. Oke, Fasya. Alhamdulillah komplit. Siap. Oke, Ada berapa sudah lagi ya? yang belum masuk? Temennya di sektor. Oke, kalau sudah semuanya, silakan mic-nya di-off-kan. Kemudian kalian perhatikan videonya dengan baik, sehingga kalian bisa mencatat hal-hal yang penting yang ada di video ini. Begitu ya? Bisa dimengerti? Bisa dimulai? Bisa. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai untuk videonya.
tentang besaran pokok dan besaran turunan, serta kita akan belajar tentang konversi satuan. Ini adanya kenapa ya? Nah, jadi besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur ya. Kenapa Mas? Misalkan panjang, nah itu dapat diukur. Atau waktu gitu ya. Tidak tersedia. Masa itu bisa diukur. Segala sesuatu yang dapat diukur disebut besaran. Nah, tapi dalam pengukuran kita memerlukan yang namanya satuan. Satuan itu artinya pembanding dalam pengukuran. Oke. Di sini maksudnya bagaimana? Ini ada besaran ya. Pengertian dari besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Maksudnya seperti itu. Nah, di sini kalau yang namanya besaran, sesuatu yang bisa diukur pasti harus ada pembandingnya. Nah, pembandingnya itu namanya Kalian bisa dengar satuan suaranya ya. Pembanding dalam pengukuran itu besaran apa satuan. Nah, besaran itu ada dua, besaran pokok dan besaran turunan. Ada dua lagi, besaran baku dan tidak baku. Nah, yang kita pelajari dulu yang besaran baku. Yang besaran baku itu ada besaran pokok. Nah, besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok itu ada 7. Kalian hafalkan nanti diperjelaskan oleh videonya, gitu ya. Saya sekali lagi. Contoh, misalkan panjang. Panjang itu punya pembanding, yaitu meter ya. Kita pasti kalau mengukur sesuatu, misalkan kita mengukur panjang suatu lapangan, 100 meter. Kita mengukur waktu juga harus ada pembandingnya. Kita mengukur waktu berdasarkan apa? Bisa detik, ya, bisa detik, bisa jam, bisa hari. Nah, kalau masa nanti pembandingnya kesatuannya adalah kilogram. Nggak apa-apa, Nah, mic-nya nanti dinyalain besaran semua itu aja. dibagi atas besaran pokok dan 2 besaran turunan. rakaat. Kalau besaran Terus fokus kalau hanya pas ada duha 7. kayak gitu udah Nah, jadi duha nanti kalian mandi juga teman-teman enggak? hanya cukup menghafalkan 7 besaran pokok. Selain itu pasti namanya besaran turunan. Nah, kalau panjang itu besaran pokok panjang Mambune berarti kan itu satuannya adalah meter, oke ya. Kalau waktu nanti satuan internasional. Nah, satuan internasional itu udah yang manggil, ditetapkan alhamdulillah. Saya oleh belum semua manggil negara tuh. nih Pokoknya kecut sampai sini. dan dipakai secara general ya. Kalau waktu nanti Ya, satuannya bukan jam tapi kita detik. belajar Ya. yang kemarin kalian sudah lihat Detik ya. filenya. Nah, kalau masa Pertemuan itu kedua, satuan internasional adalah kilogram. ingin Bulia ulas lagi. Ya, jadi kilogram itu sebenarnya satuan dari Katanya ya, besaran Bulia ya, massa, boleh bukan kan? berat ya. Kalau suhu itu bukan Celsius tapi Kelvin. Ya, Coriolis listrik itu nanti ampere. Kalau intensitas cahaya itu satuannya adalah kandela. Masa? Nah, kalau jumlah zat itu nanti satuannya adalah mol. Bulia bukakan ini Oke. apa namanya? Saya jelaskan ulang ya. Materinya. Untuk besaran pokok itu ada 7, tidak ada lebih. Dan itu wajib kalian tahu. Yang namanya besaran pokok itu yang pertama ada panjang, kemudian ada waktu, ada masa, suhu, kemudian arus listrik, kemudian intensitas cahaya, kemudian ada jumlah zat. Nah, 7-7-nya ini harus kalian tahu. Ini yang merah ini adalah besarannya. Apa ya? Sedangkan yang dituliskan oleh tadi narasumbernya itu adalah satuan. Nah, yang putih ini yang dituliskan itu satuannya. Satuan standar internasional, harus standar internasional. Kalau tidak standar internasional bagaimana, Bu? Ada nanti kaitannya. Untuk yang panjang itu satuannya meter ya. Nah, kan ini yang standar internasional. Yang tidak standar internasional apa, Bu? Ada kilometer, ada sentimeter, kemudian ada desimeter, hektometer, dekameter, milimeter, itu semuanya tidak internasional. Dan maka standar internasional, satuan internasional itu meter gitu ya. Kemudian waktu, kalau waktu satuannya adalah detik. Ini detik ya, tulisannya detik. Nah, detik ini dimanapun kalian berada, yang ditanyakan adalah detiknya, berapa detik gitu kan. Nama lainnya adalah sekon. Nah, di situ nanti akan dituliskan lagi. Kemudian untuk massa, ini standar internasionalnya adalah kilogram. Nah, kilogram ini yang dipakai di seluruh dunia. Kita pakai gram boleh enggak, Bu? Boleh aja. Gram, kemudian miligram, hektogram, sentigram, dekagram, itu boleh. Tapi dia tidak standar internasional, gitu ya. Kalau masih belum jadi kilogram, harus dijadikan kilo. Sudah bisa dilihat. Itu. Nah, kemudian ada suhu.
Oh, Nah, sudah. kalau suhu ini Masa? kalau kita di Oh, Indonesia kelihatan. biasanya menggunakan Celsius gitu kan. Kalau yang di standar internasional itu Tungguin bentar, adalah coba. Kelvin. Punyanya Nah, Buria udah suhu kok. itu ada Sebentar. 4 Celsius, Ini punyanya Buria Reaumur, udah. Kelvin, sama Fahrenheit. Pernah dengar istilah 4-4-nya itu? Yang Pernah waktu SD ya. Nah, suhu itu yang Siapa? standar internasional kita gunakan yang Kelvin. Nanti ada perhitungan. Kemudian ada arus listrik. Arus listrik ini mungkin istilah baru bagi kalian ya. Arus listrik. Listrik itu mengalir ya Mbak, dari Ini muatan tinggi ke apa muatan namanya? yang rendah. Di Nah, laptopnya Buria muatan udah tinggi kelihatan biasanya kok. itu yang negatif, yang muatan rendah itu yang positif. Ya. Nah, arus listrik Kalian ini belum? satuannya adalah ampere atau kita sebut dengan ampere gitu kan. Iya. Kemudian yang keenam ada intensitas cahaya atau kandela gitu. Nah, kandela kalau kalian biar mudah menghafalnya, intensitas cahaya itu masuk ke dalam ruangan lewat apa? Ada ada celah jendela, Bisa? ada pintu. Nah, yang kalian ingat-ingat adalah cahaya masuk ke dalam ruangan lewat jendela. Berarti satuannya adalah kandela, gitu ya. Iya, tahu. Biar mudah mengingatnya. Tapi Kemudian bentuknya apa? untuk yang Dari jumlah bahan zat, apa? ini juga istilah baru buat kalian. Jumlah zat di dunia ini banyak sekali zatnya ya. Nah, itu untuk mengetahui jumlah zat kita menggunakan satuan mol. Gitu ya. Oke. Ini untuk 7 besaran pokok dan wajib kalian hafal. Rotan bisa Kemudian dibuat kita lanjutkan untuk videonya ya. Silahkan berbagai dinikmati macam videonya. Nah, kalau besaran turunan itu adalah besaran-besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Contoh misalnya kalau kita punya kecepatan. Nah, kecepatan itu diturunkan dari besaran panjang. Contoh misal apa? Dan waktu. Kursi Ya, rotan. Coba satuannya sebutkan meter satu-satu. per detik. Meter ini adalah panjang, waktu itu adalah detik. Luas, luas apa sih? Luas itu panjang, sisi kali sisi ya. Sisi itu sebetulnya adalah besaran panjang. Sisi itu besaran panjang, jadi satuannya adalah meter persegi. Kalau volume nanti satuannya adalah meter pangkat 3. Oke. Kalau massa jenis itu turunan dari massa dan panjang. Karena dia satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Ya. Nah, selain dipisahkan berdasarkan besaran pokok dan besaran turunan, besaran juga dipisahkan berdasarkan besaran skalar dan besaran vektor. Nah, apa sih besaran skalar? Besaran skalar itu besaran yang hanya memiliki besar atau angka saja. Contoh, waktu. Ya, waktu kita cuma punya besarnya aja. Oh, saya berlari selama 3 jam. Wah, capek nih larinya 3 jam nih. Nah, ada juga yang namanya besaran vektor. Kalau besaran vektor, besaran yang memiliki angka dan arah. Contoh itu kecepatan. Saya berlari 30 km per jam. Woi, cepet ya Koko larinya ya. Nah, tapi Koko lari kemana? Apakah Koko lari ke atas, lari ke utara, lari ke selatan, atau lari ke timur? Nah, itu harus ada arahnya kalau kecepatan. Oke. Nah, itu tentang besaran-besaran yang ada. Oke ya. Mengumpulkan tugas. Nah, sekarang kita belajar tentang konversi satuan. Nah, konversi satuan itu maksudnya apa? Nah, kita akan belajar sekarang nih ya. Nah, ya kalau yang ini, yang konversi satuan, maksudnya bagaimana? Yang tadinya bukan apa ya, yang bukan diinginkan ya. Contohnya ini yang paling mudah nih, coba. Nanti kalian perhatikan dulu ya videonya. Nah, satuan itu kan kita sudah mengenal banyak satuan ya. Tadi Koko udah sebutkan ada yang meter, misalkan nih ada meter ya. Ada satuan meter, ada satuan second. Second ini detik ya. Ada kilogram, ada volt gitu ya. Nah, tapi kalau kita mengukur sesuatu yang besar sekali, nanti tidak bisa dituliskan dengan angka saja, karena terlalu panjang. Contoh, misalkan Koko mengukur jarak dari bumi ke matahari, ternyata jaraknya sekian ratus juta. Wah, nolnya banyak banget tuh, susah tuh ngitungnya ya. Nah, makanya kita di fisika ada yang namanya awalan, ya.
ini bukan bahasa Indonesia ya, bukan di, ke, dan sebagainya. Nah, awalan ini akan ada di depan satuan. Generasi mager, bener-bener mager ya. Nah, sebetulnya waktu SD, teman-teman ini udah belajar nih. Ingat gak? Kita pernah belajar yang namanya kilo, nah hekto, deka gitu ya, desi, senti, mili. Nah, ini bisa dipasangkan dengan apa saja. Contoh kalau adik-adik di SMP pernah belajar yang namanya kilometer, ya, pernah belajar juga hektometer. Tapi tidak di situ doang dong, kita pernah belajar juga kilogram, Yang masuk ada berapa ya? hektogram, gitu ya, Cek dulu. desigram. Oke. Nah, nanti kalau di SMP ini belajar lebih banyak nih. Ada lebih banyak satuan, ya. Koko kasih garis di sini. Ini satuan awalnya nih, terserah kita nih. Bisa meter gitu ya. Bisa kilogram, bisa gram, Kalau kalian bisa detik. gimana di kamar? Ya, bisa banyak macam. Tanpa aktif. Kalau naik ke atas ada deka. Lambangnya apa? D besar nih. D besar lambangnya ya. Kalau hekto H besar. Pokoknya kalau naik besar. Kalau turun kecil. K, kilo K besar. Mega M besar gitu ya. Giga G besar. Kalau tera T besar. Kalau peta P besar. Gitu ya. Ini Kalau turun kecil. dia agendakan untuk kalian. Desi D kecil. Memang kita punya desimeter. Ya. Senti C kecil. Kita punya sentimeter. Mili M kecil. Oke. Nah, jadi nanti kalau di soal adik-adik ketemu M besar, M kecil harus tahu bedanya apa. Paket gitu ya. Nah, kalau mikro, nah ini lambangnya agak unik nih. Ini pakai huruf Latin nih ya, mikro gitu ya. Kayak bikin U, tapi garis kirinya lebih panjang. Nano itu N kecil. Kalau pico P kecil. Tapi nanti Nah, sama seperti waktu adik-adik belajar di SD, kalau deka, kalau naik 1 itu bisa biasa dibagi 10 gitu ya. Kalau turun biasanya dikali 10. Cuma ada special case nih, ada khusus ini kita sedikit. sharing-sharing aja. Aku hapus dulu ya. Laporannya dibikin santai aja untuk prakarya. Dari yang Nah, supaya gampang, nanti sebetulnya ada yang namanya faktor pengali. Kalau deka itu faktor pengalinya 10. Oke, sampai sini ada permasalahan enggak? Mudeng enggak? Oh, pintar-pintar berarti. Halo. Pada mudeng enggak? Paham? Karena sudah gabung semua, alhamdulillah. Semuanya paham atau masih ada yang belum paham? Tetap ya. Pelajaran Paham. Mau dilanjutkan? Paham. Oke, dari Surya cukup sekian. Iya. Mau dilanjutkan ya? Oke, kita lanjutkan. Cukup sekian. Bisa kok pakai merah. Oh, enggak usah. 10 pangkat 1. Kita santai aja. Nah, ini 10 ada yang mau ngasih pangkat 1. Tugasnya nanti kalau hekto ini 10 upacara pangkat 2. bendera di Kalau kilo 10 pangkat 3. Kayak waktu SD ya, naiknya 1 nolnya. Nah, tapi kalau mega nanti naiknya 10 pangkat 6. Nah, naiknya tambah 3 nih. Kalau giga 10 pangkat 9. Kalau tera 10 pangkat 12. Kalau peta itu 10 pangkat 15. Gitu ya. Waduh. Kalau turun minus. Ini jadi kita anggap ini 10 pangkat nolnya nih. Gitu ya. Ada TV di rumah. Kalau turun ya minus. Kalau turun berarti di sini 10 pangkat min 1. Senti ini 10 pangkat min 2. Mili ini 10 pangkat min 3. Mikro itu 10 pangkat. Nah, ini turunnya langsung 3 nih. Min 6 gitu ya. Nano itu 10 pangkat min 9. Kalau pico itu 10 pangkat min 12 gitu ya. Nah, cara ubahnya gimana? Contoh, Koko punya soal 20 gigameter. Wah, ini besar nih, banyak nih ya. Berapa milimeter? Ya, gigameter berapa milimeter. Nah, sebetulnya bisa nih pakai tangga turun. Jadi giga ke mega dikali 1000. Mega ke kilo dikali 1000. Tapi terus kali 1 kali 1. Wah. Terus kali 1 lagi gitu ya. Desi kali 1 lagi, kali 1 lagi, kali 1 lagi gitu ya. Boleh seperti itu. Nah, tapi kalau sudah SMP, nanti ini caranya begini. Koko tulis dulu nih.
20 dikali. Nah, dikali apa? Dikalinya yang atas itu selalu yang diketahui. Yang kita ketahui kan gigameter. Kita lihat tadi gigameter itu 10 pangkat 9. Nah, ini berarti 10 pangkat 9 per yang di bawah itu selalu yang ditanya. Ditanya itu apa? Ditanyanya mili, 10 pangkat min 3. Oke, 10 pangkat min 3. Oke, sudah bukan gigameter lagi karena ini sudah milimeter, gitu ya. Nah, terus cara ngitungnya gimana nih? Nah, ini mungkin adik-adik baru sekali nih, baru sekarang ketemu 10 pangkat dibagi 10 pangkat. Kalau Koko punya 10 pangkat 3 dibagi 10 pangkat 2. Nah, ini kan 1000 dibagi 100 ya? Atau jadi 10 pangkat 1 nih. Nolnya kan cuma 1. Artinya kalau pangkat dibagi, kita kurangkan atasnya. Nah, jadi ini 9 nanti dikurang sama min 3. Ya, di bawah lagi ya. 20 dikali 10 pangkat 9 dikurang min 3. Oke, jadinya 20 dikali 10 pangkat 12 milimeter. Ya, itu contoh pertama. Contoh kedua, Koko punya 30 nanosecond. Wah, ini cepat sekali, kecil sekali ya. Berapa kilosecond? Nah, ini kalau misalkan ditulis, nah ini kayak misalnya 20 gigameter ya. Kalau kita nggak pakai awalan, nanti jadinya, wah nolnya banyak banget nih. Makanya kita pakai awalan. Sekarang 30 nanosecond, berapa kilosecond? Sama nih caranya. Kita tulis dulu ya. 30 dikali ya. Per atasnya yang diketahui. Diketahui kan nanosecond. Nanosecond, 10 pangkat 9. 10 pangkat min 9. Kilosecond, kilo 10 pangkat 3. Ya. Nah, ini jadi 30 dikali 10 pangkat min 9 dikurang 3. Jadinya 30 dikali 10 pangkat min 12 kilosecond. Oke. Contoh lagi. Oke. Udah paham cara mengerjakannya? Paham. Paham, oke. Paham. Ini ada 2 soal yang belum dikerjakan oleh tutornya. Jadi kalian nanti PR-nya adalah mengerjakan ini. Catatan kalian harus punya catatannya. Kemudian untuk 2 soal ini yang saya tunjuk dengan kursor, kalian kerjakan dan kalian kirim ke tugas. Nanti saya siapkan ruangnya untuk mengirim tugas kalian. Gitu ya? Bisa? Bisa. Oke, udah ditulis soalnya ini 2? Ditulis dulu soalnya. Belum. Dan silakan ditulis yang belum. Nanti video ini, materi kita selesaikan sampai sini, videonya akan saya upload ke tim. Kalau tim tidak bisa, maka saya akan alternatifkan menggunakan YouTube saya. Gitu ya. Silakan nanti kalian lihat materi kalian sampai mana. Kemudian kalian pelajari lagi dan silakan kalian kerjakan 2 soal ini. Gitu ya. Dan 2 soal ini nanti kalian kirimkan hasil kerjanya di tugas atau assignment-nya. Gitu? Paham? Paham anak-anak? Oke. Paham. Oke, sudah ditulis ya soalnya, 2 soal itu. Nanti kalau kalian masih belum paham lagi, bisa diputar ulang lagi videonya. Gitu ya? Ya, Oke. Saya tutup dulu sampai di sini, biar kalian bisa belajar lebih lanjut. Dan bagi yang belum duha, segera laksanakan duhanya. Dan semoga apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat buat kalian. Gitu ya? Ada pertanyaan sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini? Ya. Bisa. Yuk. Ini yang tunjuk tangan Safira. Safira Aska, ada pertanyaan Mbak Safira? Enggak. Enggak ada, oke. Kalau tidak ada pertanyaan, silakan kalian kerjakan 2 soal tadi dan untuk catatannya simpan dulu, nanti saya cek ketika ulangan harian. Gitu ya.
Kalau tidak ada pertanyaan, saya sudahi dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang menjawab salamnya. Boleh. Bye-bye. Serambung sih.